Halo semuanya, ketemu lagi dengan video saya di channel Brian Fitter. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu video atau channel saya, welcome, selamat menonton. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang bagaimana caranya menghitung sebuah data yang di dalamnya terdapat nilai error atau nilainya terhidden atau ada nilai subtotal di dalamnya. Oke, langsung saja. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Materi latihan akan saya linkkan di deskripsi. Baik, langsung saja. Kita akan menggunakan rumus agregat. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan belajar tentang rumus agregat. Apa itu rumus agregat? Rumus agregat ini adalah salah satu fungsi math atau trigonometri yang digunakan untuk mengembalikan agregat dalam daftar atau baris data. Jadi agregat ini adalah pengelompokan jumlah suatu data. Nah, di sini saya sudah punya data akuntansi, ada tanggal, ada kode akun, nama akun, dan juga saldonya. Nah, dari data ini kita mau menjumlahkan saldonya ini. Saldonya ini mau kita jumlahkan. Tapi di dalam jumlah saldo ini ada errornya, ada di sini ada beban asuransi, ada refnya di sini. Kemudian ada pendapatan lain-lain, juga ada value-nya. Nah, ini kalau misalkan kita jumlahkan secara manual atau biasanya kita menggunakan rumus sum, ini nggak akan bisa terjumlahkan karena ada data yang error. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita coba untuk menggunakan rumus yang biasanya digunakan untuk penjumlahan. Kita coba pakai rumus sum, sama dengan sum buka kurung. Nah, coba kita blok semua di sini, kemudian enter. Nah, datanya ini tidak bisa dijumlahkan karena ada di bagian datanya ada yang error, jadi nggak bisa dijumlahkan. Nah, solusinya adalah kita bisa menggunakan rumus agregat. Jadi rumus agregat ini nantinya akan menjumlahkan suatu data yang sudah dikelompokkan dan mengabaikan data yang error. Nah, sinteksnya kita coba rumusnya agregat. Di dalam fungsi agregat itu formulanya ada fungsi number, option, dan ref 1, ref 2, atau array. Nah, di dalam fungsi number di sini ada average, count, max, min, dan seterusnya. Tergantung kita mau menghitung data yang error itu menggunakan data apa gitu. Misalkan kita perlu data average, atau kita pakai count, atau kita pakai count kita pakai karena di sini saya mau menjumlahkan, jadi kita pakai rumus sum. Tergantung kalian mau pakai rumus dasarnya apa. Karena mau menjumlahkan, maka saya mau pakai yang sum. Kita pilih nomor 9. Di sini ada 19 ya. Di sini ada 19 fungsi numbernya. Nah, sampai kuartil, tergantung dasar rumus apa yang ingin kalian gunakan. Kita pilih nomor 9, kemudian koma. Nah, optionnya di sini ada 7 optionnya. Yang pertama di sini ada yang namanya ignore nested, subtotal, dan aggregate function, atau mengabaikan nested, subtotal, dan agregat. Atau yang pertama di sini ada mengabaikan hidden rows. Kemudian yang kedua mengabaikan error value. Nah, yang sering saya gunakan dalam pekerjaan saya adalah yang nomor 7 ini. Jadi mengabaikan file yang ke hide atau error value. Nah, di sini kan ada ref nih. Di sini ada ref. Ini kan datanya error, tidak bisa dijumlahkan. Nah, saya biasanya dalam pekerjaan saya gunakan yang nomor 7. Kemudian koma. Nah, array-nya tinggal kita blok di sini angkanya. Kemudian enter. Nah, ini sudah ketemu angkanya. Jadi total agregatnya adalah pengelompokan dari jumlah angka yang sudah dihitung. Di sini ada 55.898.006. Bagaimana jika datanya ke hidden? Ya, coba kita filter ya. Datanya coba kita filter. Kita tekan Ctrl Shift L. Nah, di sini kita coba filter. Kita coba buka dulu. Nah,
kita mau ngefilter beban administrasi, beban asuransi. Nah, ini langsung menjumlahkan. Tapi kalau misalkan tadi kita fungsinya di sini, nah di optionnya sini kita pilih, misalkan pilih yang 4, pilih yang error value aja, misalkan kita pilih yang 6. Nah, dia nggak akan bisa ngejumlahin, dia tetap menjumlahkan sesuai data awal sebelum data itu difilter. Atau kita pakai optionnya kita pilih yang nomor, misalkan yang nomor 2 misalkan, dia juga nggak bisa pakai. Jadi memang inilah keuntungan dari fungsi agregat, dia menghitung sesuai data yang kita inginkan. Biasanya sih dalam pekerjaan saya gunakan yang nomor 7. Jadi kalau misalkan ada data yang error atau misalkan data yang ke filter, dia bisa langsung menjumlahkan sesuai data yang kita inginkan. Nah, ini coba kita cek di sini. Nah, 51 di sini ya. 531973 sama ya datanya. Kita coba yang lain, misalkan beban gaji sama bunga misalkan. Nah, sama 96068. Bagaimana jika di dalamnya ada nilai subtotalnya? Nah, kita coba yang ada subtotalnya ya. Ini kita masuk ke demo yang kedua yang ada subtotalnya. Nah, di sini ada data laporan keuangan, tepatnya laporan laba rugi, ada pendapatan, ada biaya. Nah, di sini kan ada subtotal nih. Ini ada jumlah pendapatan, ini ada jumlah biaya. Coba kita masukkan dulu rumusnya, sama dengan agregat, buka kurung, kita pakai 9, nomor 9, kemudian koma, kita pakai 0, kemudian koma, kita jumlahkan angkanya. Nah, ini jumlahnya 5596394. Coba kita cek 5596394. Oke. Kemudian biayanya sama dengan agregat, buka kurung, 9,0,0. Nah, di sini kita sudah punya subtotal dari pendapatan dan juga biaya. Nah, umumnya kita kan menjumlahkan secara manual, sama dengan ini, pendapatan ditambah biaya. Nah, umumnya kan kita tambahkan secara manual. Di fungsi agregat kita tidak perlu menambahkan seperti ini, jadi kita bisa menggunakan data ini keseluruhan, sama dengan agregat, buka kurung, kita pilih 9 untuk menjumlahkan, 9 untuk menjumlahkan, koma. Nah, kita pilih di sini ada mengabaikan baris yang ke filter atau ke hide, kemudian ada error value, ada juga subtotalnya. Nah, kita pilih yang ketiga, nomor 3 ini, kita pilih yang ketiga, kemudian koma. Nah, kita blok nih dari atas, kita bisa blok semualah, dari sini juga bisa, dari sini, dari angkanya ini juga sudah bisa. Kita enter. Nah, sudah ketemu ya, sama ya nilainya. Coba kita jumlahkan pakai manualnya. Oke, nah sama ya. Oke, itu tadi rumus dari fungsi agregat. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam penghitungan akuntansi atau mungkin dalam pekerjaan lain. Terima kasih sudah menonton videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, sekian dari saya. Nantikan video saya selanjutnya. Bye bye.